Okay. Itu yang namanya apa? Istidraj kan. Na'udzubillah min dzalik. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Surah Ali Imran 178. Ali Imran 178. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka. Jangan menyangka itu baik. Karena sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah-tambah lagi dosa mereka di dunia, na'udzubillah. Dan mereka pula beroleh azab siksa yang menghinakan di akhirat. Kepada para pelaku maksiat, dosa dan kefasikan, Anda jangan menyangka ketika azab Allah tidak turun kepada Anda, jangan sangka benda itu baik bagi Anda. Bahkan ia buruk. Buktinya apa? Ternyata orang yang semacam itu malah bertambah-tambah lagi dosanya. Liyazdadu ithman wal'iyadhu billah. Itu namanya istidraj. Ada di kalangan umat Islam yang bergelimang dengan dosa, dengan maksiat, dengan kemungkaran. Mereka begitu bangga dengan kemungkaran dan dosa mereka. Kata mereka, mana azab itu? Ternyata tidak ada pun. Bahkan yang nampak kehidupan kami malah semakin kehidupan finansial, kehidupan keuangan kami makin menjadi-jadi. Aku makin kaya, aku makin famous. Tetapi kekayaan dan kepopularitinya itu liyazdadu ithma. Na'udzubillah. Dosanya. And that is azab, brothers and sisters. Itu azab. Wal'iyadzubillah. Maaf mencelah Ustaz. Naam? Yang orang Islam yang buat tu dia kata ayat tu kata kafaru. Dia tak kafir dia. Padahal kufur itu kufur nikmat. Kan? Kufur itu apa? Ingratitude. Kufur itu apa? Disobedient. Dan umat Islam kalau taat kepada Allah secara keseluruhan. Begitu. Jadi kufur itu imma kufur dari sudut akidah wa imma kufur daripada sudut nikmat. Kufur nikmat pun diancam dengan azab. Semua ayat kita ni semua tahu ayatnya, surah 14 ayat 7. Kufur nikmat pun Allah bagi tahu di situ, inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Wala in kafartum, that is the ayat. Wala in kafartum. Dan jika kamu kufur ingkar, kalau hubung kaitkan dengan syukur, ada hubung kait dengan nikmat. Okay? Betul tak? Syukur lawannya kufur. Ada disebut kufur nikmat. Sekalipun kufur nikmat diancam dengan apa? Inna azabi lasyadid. Tengok kalimat inna dengan lam berbaris di atas. Itu to emphasize. Inna lasyadid itu. Azabi lasyadid. Kalau ada iman, maka ketakutan akan azab Allah. Pasti takut. Apakah ayat ini khaskan untuk orang kufur akidah? Tidak. Ini kufur nikmat. Tetap saja inna azabi lasyadid, azab aku amat sangat keras. Takut orang mukmin, takut akan azab Allah. Sedikit azab pun ingat, na'udzubillah min dzalik. Azab Allah itu satu hari, na'udzubillah. Satu hari
di akhirat itu sama dengan apa? 1000 tahun mengikut masa di dunia ini. Okay? Satu hari, na'udzubillah, dalam azab itu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah bagi tahu satu hari di akhirat itu pada surah 22 ayat 47, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Surah Al-Hajj 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Dan mereka meminta kepada kamu, wahai Muhammad SAW, menyegerakan kedatangan azab. Kita sedang bincangkan ini. Wala yukhlifallahu wa'dah. Padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Yang telah ditetapkan oleh Allah tak payah diminta disegerakan. Akan turun janji itu. Dan katakanlah kepada mereka, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Wal'iyadzubillah. Ada satu hadis, tapi saya tidak ingat matanya. Lebih kurang begini. Ada seorang hamba Allah yang masih hidup di dunia ini, dianugerahkan Allah nikmat kehidupan. Nikmat material sepanjang hidupnya, luar biasa. Lalu Allah bertanya kepada hamba. Kemudian di akhirat itu Allah bahasa saya apa? Celupkan dia sekejap saja ke dalam neraka. Apa ya makna hadisnya? Tapi mafhumnya begitu. Allah celupkan pada orang ini ke dalam neraka sekejap saja, dicelupkan sekejap saja. Pasti Allah bertanya, wahai hambaku, pernah tak kamu merasakan kenikmatan semasa di dunia? Dia kata tidak pernah. Padahal seumur hidupnya dia di dunia ini dianugerahkan oleh Allah nikmat dunyawiyah yang luar biasa. Adkhalahullah, kata apa ayatnya, hadisnya. Ada hadisnya seperti, saya tak ingat itu matanya. Ada tak? Ini ke cenik? Betul cenik inilah. Betul cenik ini. Dunia orang kafir yang paling senang. Celupkan sekali dia ke dalam, celupan dikeluarkan lalu ditanya, wahai fulan, adakah kamu pernah mendapat nikmat dalam hidupmu? Dia menjawab apa? Tidak. Tidak pernah aku perolehi. Gitu. Subhanallah. Padahal seumur hidupnya diberi oleh Allah nikmat. Itu hanya dicelupkan saja. Yang namanya dicelupkan itu sekejap saja. Bukan satu hari ya. Dia celupkan. Okay? Macam kita misalnya nak bancu teh kan, dicelupkan saja diangkat balik. Berapa second. Nikmat kesenangan yang dia pernah laluinya selama hidup di dunia, dia kata tak pernah pun aku perolehi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya azab neraka. Betapa dahsyatnya. Nikmat di dunia ini sementara. Terima kasih Cik Nik kerana membantu mendapatkan hadis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan merasa dibiarkan oleh Allah. Tak ada pun azab berlaku pada ayat. Sebenarnya ketika dia mengatakan seperti itu, dia tidak merasa dirinya diazab, tidak merasa dirinya melakukan maksiat kepada Allah. That is azab. Bangga dengan dosa-dosa, that is azab. Tapi Allah tadi dah bagi tahu, tetapi mereka tidak menyadari. Tidak sadar kalau itu azab daripada Allah. Kenapa? Karena tadi kita difahamkan azab itu berupa disaster, kehancuran, kebinasaan, kegagalan. Okay?
kerugian, kehilangan, itu disebut azab. Kesenangan orang tidak menganggap azab. Padahal itu lebih berat. Ujian diuji dengan kesenangan lebih berat daripada dengan kesusahan. Karena ramai orang diuji dengan kesenangan, dia tidak menganggap sebagai ujian. Apa katanya? Rabbi akraman, dia kata. Ya. Dia kata apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu. Apa dia kata? Dia berkata, Rabbi akraman. Itulah manusia, sifat manusia. Rabbi akraman. Surah apa tu, Cenik? Al-Fajr, 89. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi akraman. Tengok ayat berikutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Kalla. Ayat berikutnya. Bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Begitulah karakter manusia, kecuali orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan hidup, ia tidak mau bersyukur tapi terus bersikap apa? Takabur, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Tengok. Mungkin ada pernah orang yang melakukan whatever lah. Dia pergi umrah. Dia kata tak ada apa-apa pun masa air berada di Makkah. Tak berlaku pun di tanah suci apa-apa pada air. Kalau air salah tentulah Allah akan azab air masa air ada di sana. Astagfirullahaladzim. Kena kejahilan. Sebenarnya perkataan itu adalah merupakan azab. Kalaulah, ini seandainya lah berkalau-kalau. Setiap kali seseorang itu melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan Allah akan bayar cash, maka tidak akan ada mana-mana makhluk yang survive di atas muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Itu peringatan, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi Allahumma salli ala Muhammad. Surah 43 ke 45. Walau akhadallahu ma taraka ma taraka min dabbah. Surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia serta terus mengazabnya, menyiksa mereka disebabkan amalan-amalan jahat, kemaksiatan mereka yang mereka lakukan, pasti tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk pun yang bergerak. Astagfirullahaladzim. Ini informasi tapi isinya apa? Warning, very very strict warning kepada mereka yang tadi mengatakan begitu, Cik Nik. Kalaulah setiap kita ni melakukan kesalahan, Allah bayar cash, tiada seorang pun di antara kita yang hidup. Tetapi Allah menangguhkannya
tidak bertindak mengazab mereka serta merta. Itu atas hikmahnya. Allah bagi peluang supaya kita segera kembali kepada Allah. Okay? Allah sengaja memberi tempoh kepada kita pada suatu masa tertentu. Okay? Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya. Karena sesungguhnya Allah sentiasa melihat keadaan hamba-hambanya. Ramai orang yang menghina Allah. Okay? Ai buat dosa, hari-hari pun tak ada pun apa-apa berlaku pada ai. Macam-macam jenis dosa dan maksiat. Nothing happen on me, dia kata. Ini maknanya apa? Kalau dosa, tentulah Allah akan apa? Siksa ai, katanya. Astaghfirullahaladzim. Itu sebuah istihza, mokri, penghinaan terhadap Allah. Jadi kalau ayat-ayat yang sedang kita baca ni, kita lihat, jangan lihat dari sebab turun. Betul sebab turunnya itu pada kaum Rasulullah, yakni orang Quraisy pada masa itu. Tetapi karakter kaum Quraisy tetap ada hingga hari ini. Orang yang bangga dengan dosa-dosa tetap ada. Orang yang menghina Allah tetap ada. Orang yang meminta Allah menyegerakan azab. Dan orang yang merasa dirinya tidak diazab, selamat dari azab Allah, ada hingga hari ini. Bahkan bagi pandangan saya hari ini worse than before. Why? Dahulu yang punya perangai macam itu tu Abu Jahal and the gang, orang musyrikun, orang kafirun. Tapi hari ini yang punya perangai yang sama itu among those who claim as Muslim. Lebih teruk. Dan mereka merasa selamat dari azab Allah. Tengok hidup saya okey aja. Dia maksiat hari-hari. Dilaknat, dikutuk oleh Allah setiap hari. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Dilaknat oleh Allah dan Rasul daily. Tapi mereka tidak sedar. Karena menganggap keridhaan Allah itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan material. Jadi dia merasa dirinya dimuliakan oleh Allah karena hidupnya senang. Kalau kurang, Allah tak bagi, dia kata, Tuhan aku menghinakan aku. Ini orang-orang yang berfahaman materialism. Malangnya, ramai umat Islam yang tidak menyadari kalau dirinya sudah terperosok, terpengaruh dengan fahaman materialism. Na'udzubillah. Ramai yang tanpa mereka sedari. Sebenarnya itu berupa itu azab daripada Allah. Allah biarkan. Bukan Allah lupa. Bukan Allah tak ingat. Allah itu Ar-Rahman. Allah bagi masa. Diharapkan ada yang insaf. Kembali kepada Allah. Tapi kalau dibagi ruang dan peluang dan kemudian tetap makin jauh dari kebenaran, makin jauh daripada Allah, makin menjadi-jadi kekufurannya, makin menjadi-jadi kemaksiatan, itu namanya istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah bagi tahu. Pada surah Al-Qalam ayat 45, pada surah Al-A'raf 183, boleh dirujuk. Al-A'raf 183. Okey, Allah ada berfirman apa di sini? Al-A'raf 183. Ataupun saya akan baca dari 182. Al-A'raf 182, 183. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit. Ke mana? Ke jurang kebinasaan. Menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. Na'udzubillah.
Dan aku memberi tempo kepada mereka. Sesungguhnya perancanganku sangat teguh. Sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Wal'iyadzu billah. Jadi para jamaah, kita jangan memahami ayat Al-Quran itu terikat dengan sebab nuzulnya. Tapi kita harus memahami apa dia ibrahnya, pengajarannya yang diambil dari keumuman ayat.